Oke, makasih Cut dan Daru. Jadi sekarang aku sama Lulu lagi ada di kandang sapi. Gimana sih? Oke, makasih Cut dan Daru. Jadi sekarang kita lagi ada di kandang sapi. Nah, di sini kita bakal lihat peternakan yang ada di Desa Sukajaya. Ya, jadi kita bakalan nanya-nanya sama salah satu pengelola yang ada di sini. Oke, ikutin kita terus ya guys. Dadah! Oke, di sini kita udah sama pengelola peternakan yang ada di Desa Sukajaya. Ini dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Dedi Kaswara. Oke, Pak Dedi. Dede Kaswara. Dode. Oke, Pak Dede di sini profesinya sebagai apa? Kebetulan kita di sini profesinya pertama sebagai peternak, kedua kebetulan kita ada program penanganan limbah dan di sana kita dibentuk satu kelompok yang bernama Obor Desa. Di sana saya sebagai ketua kelompok Obor Desa. Oke, di sini kita mau tanya-tanya beberapa hal nih tentang peternakan yang ada di sini. Iya. Oke, kira-kira ada berapa banyak sih sapi yang ada di peternakan ini? Maksudnya untuk pribadi atau untuk di kelompok? Untuk kelompok dan Kalau- pribadi. Kalau untuk kelompok yang kapasitas yang berada di Desa Sukajaya itu peternakan itu sekitar 8.000 ekor untuk satu desa. Kalau dia untuk di kelompok kita mungkin sekitar 400 ekor. Wah, berarti cukup banyak ya, Iya. Pak. Nafa ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya cara pemeliharaan sapinya gitu kayak gimana ya Pak? Kebetulan kita itu sebetulnya proses awal dari peternakan itu otodidak. Jadi intinya warisan turun-temurun dari orang tua kita. Kebetulan kita itu hanya peternakan rakyat, ya prosesnya seperti biasa. Kita pertama kita kasih pakan HMT per hari itu 3 kali. Terus kita dengan kasih pakan tambahan konsentrat itu per hari itu rata-rata 2-3 kali. Kalau misalnya tadi kan katanya dari sapi ini yang dimanfaatin tuh susu sama nanti anakannya. Ya. Nah, kalau misalnya susu yang dihasilkan sama sapinya tuh kira-kira berapa banyak? Sebetulnya variasi kalau masalah penghasilan susu per ekor sapi cuma rata-rata yang ada di desa kita kisaran per liter sapi gitu. Per ekor rata-rata per hari itu sekitar 15-20 liter. Nah, terus susunya biasanya diolah jadi apa nih Pak? Kebetulan kita juga aktif dan di sini ada penampung susunya yang bernama Koperasi atau KPSBU Lembang, ya kita hampir semuanya setor ke KPSBU Lembang. Berarti kan ini sapi-sapinya mereka menghasilkan limbah ya? Iya. Biasanya limbahnya bakal dikemanain nih? Apakah diolah? Kalau diolah menjadi apa? Kebetulan kita waktu 2019 kita mendirikan kelompok penanganan limbah. Di sini kita ada berbagai macam anggota dari peternak itu sendiri, petani dan dari orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Di sana program penanganan limbah di kita itu ada 3 produk. Kita manfaatan pertama dengan biogas, diambil biogasnya untuk konsumsi rumah tangga kita. Terus kedua kita ada budidaya cacing. Di sana kita juga dapat 2 manfaat atau 2 nilai ekonomis. Jadi intinya 2 produk. Yang pertama cacing itu sendiri. Terus yang kedua ada pupuk cacing yang bernama vermicompost. Terus yang ketiga kita kebetulan kemarin kita dapat bimbingan dari Prof. Basuki untuk menangani limbah, yaitu dalam sistem bentuk briket, yaitu dicetak sama perawat. Oh, untuk pengolahannya itu sendiri ada tim khususnya lagi atau dari peternak-peternaknya sendiri? Kalau masalah penanganan limbah kita juga berbenturan pertama dengan dana, terus kedua intinya dengan lahan apa kita dapat menangani itu. Kalau yang bisa menangani 3 produk, ada yang 3 produk, biogasnya ada, budidaya cacingnya ada, briketnya ada, tapi ada juga yang beberapa produk yang cuma 1 atau 2 produk tergantung dia mempunyai lahan untuk kapasitas produk apa yang bisa cocok di dia.
Nah, Pak, kalau misalnya untuk sapinya sendiri, kira-kira dalam setahun menghasilkan berapa keturunan? Kebetulan kalau sapi itu rata-rata per tahun itu satu keturunan karena masa hamil sapi itu 9 bulan, 7 bulan masa pemerahan, 2 bulan masa kering kandang. Terus ada proses untuk birahi itu mungkin 2-3 bulan, makanya proses 1 tahun itu cuma bisa menghasilkan 1 keturunan. Kalau jumlahnya kira-kira berapa? 1 ekor, rata-rata 1 ekor. Oh, tuh. Oke, sekarang aku mau nanya tentang kandangnya. Nah, ini tuh kandangnya dibuat sendiri atau gimana? Cenderung kalau kandang kebanyakan sih dibuat sendiri, karena makanya metode kandang di peternakan kita itu variasi sebetulnya. Macam-macam. Kalau skala untuk standar peternakan sehat mungkin kita belum layak ke sana, karena di sana kita memerlukan anggaran yang cukup besar. Mungkin kandang di kita itu nggak seperti kandang koloni kayak di PT-PT atau big farm yang besar gitu. Biasanya ada syarat khusus nggak untuk buat kandang, misalnya luasnya harus berapa, tempat makannya harus kayak gimana? Kalau standar khusus sih ada, yang minimal per kandang itu lebar 1,20 meter sampai 1,50 meter, panjang 2 meter. Kalau untuk tempat pakan itu kisaran 70 sampai 80 lebar. Itu per ekor? Iya, per ekor. Untuk sapi yang laktasi. Nah, Pak, kalau misalnya sapi-sapi yang ada di sini biasanya ada penyembelihan gitu atau gimana? Sebetulnya kalau proses penyembelihan sih jarang di kandang, tapi kecuali kalau kita darurat. Kebetulan kita di dekat di bawah ada RPH, rumah potong hewan. Ya kalau sapinya masih bisa diangkut, dibawa ke sana, kita antar ke sana. Kalau darurat nggak bisa diangkut, ya kita sembelih di kandang, gitu aja. Nah, kalau misalnya diambil dagingnya ini, ada cara-cara khusus penyembelihan atau gitunya? Sebetulnya syarat penyembelihan standar sih sama seperti kayak RPH. Ya, untuk membersihkan kulitnya, membersihkan dalamnya hampir sama sih standar gitu. Kayaknya segitu aja, Pak. Makasih udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan kita. Oke, jadi kita udah selesai ngewawancarain. Nanti kita bakal lihat kandang yang ada di sini. Oke. Oke, yuk lihat.